dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Ika Bijer Mitayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Praci Mantoro. Kali ini saya akan refleksi Dwi Mingguan kelima. Selamat menyaksikan. Di dalam refleksi Dwi Mingguan kelima ini, aktivitas kegiatan yang saya dan rekan-rekan CGP Angkatan 11 pelajari adalah mempelajari modul 2.1 di LMS yang didampingi oleh Bapak Budi Haryanto selaku fasilitator kami dan Ibu Wirnarni selaku pendamping praktik kami. Di sini kami mempelajari tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengalaman, perasaan, hal positif, kendala atau hambatan, ide yang muncul, dan kesimpulan saat mempelajari pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid di modul 2.1. Pengalaman yang saya dapatkan pada modul 2.1 ini, saya dan rekan-rekan CGP lain mempelajari mengenai cara memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam modul ini banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan di LMS, mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Di sini saya akan memaparkan pengalaman saya dalam mempelajari modul 2.1 dimulai dari mulai diri. Dalam kegiatan ini, kami para CGP Angkatan 11 mempelajari mengenai bagaimana menerapkan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Selain itu, kami juga diharapkan memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana kami mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada saat di kelas. Kedua adalah eksplorasi konsep. Di dalam kegiatan eksplorasi konsep ini, kami para CGP mempelajari tentang 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan. Berikut dengan teori-teori yang mendasari. Kedua, cara memetakan kebutuhan belajar murid. Ketiga, cara mengakomodasi kebutuhan belajar murid melalui 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Keempat, diskusi asinkronus tentang contoh-contoh praktek terbaik atau best practice. Pembelajaran berdiferensiasi melalui eksplorasi berbagai kasus pembelajaran yang banyak ditemui dalam praktek pembelajaran sehari-hari di kelas atau di sekolah. Ketiga adalah ruang kolaborasi. Untuk kegiatan ruang kolaborasi di modul 2.1 ini adalah melakukan kerja kelompok untuk menganalisis kasus yang beragam dan memberikan solusi melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk rencana pembelajaran. Yang keempat adalah refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing ini dilaksanakan melalui proses diskusi bersama fasilitator yang dilakukan langsung secara virtual. CGP akan mengambil makna dari pengalaman selama proses pembelajaran. Kemudian, melakukan refleksi dalam berbagai cara dan media untuk mengidentifikasi apa yang menarik, apa yang mengejutkan, dan paradigma apa yang berubah. Yang kelima adalah demonstrasi kontekstual. Di dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, para calon guru penggerak melakukan perencanaan dan mengevaluasi efektivitas rencana praktik pembelajaran atau RPP yang dibuat oleh sesama rekan calon guru penggerak atau peer assessment. Yang keenam adalah elaborasi pemahaman. Pada kegiatan ini, saya dan calon guru penggerak angkatan 11 lainnya melakukan kegiatan bersama dengan instruktur Ibu Eni Susanti
mengelaborasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat pada pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apa yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai pemahaman pembelajaran berdiferensiasi? Kedua adalah, apa yang masih meresahkan dan membingungkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketujuh adalah koneksi antar materi. Di sini calon guru penggerak membuat koneksi antar materi yang telah dipelajari untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan murid merasa nyaman serta menyenangkan saat proses pembelajaran. Yang kedelapan adalah aksi nyata. Di dalam kegiatan aksi nyata modul 2.1 ini, saya dan rekan-rekan calon guru penggerak lain menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk membuat rencana, mengimplementasikan dan melakukan refleksi pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian mendokumentasikan proses tersebut. Kemudian saya lanjutkan ke perasaan saya saat mempelajari modul 2.1. Perasaan saya saat mempelajari modul 2.1 ini adalah saya memiliki pemahaman mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara menerapkannya secara benar selama pembelajaran, dan bagaimana saya harus mampu mendukung semua murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal pertama yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Saya merasa sangat tertantang saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini karena menuntut semua murid aktif meskipun dengan kemampuan murid yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya lanjutkan ke hal positif setelah mempelajari modul 2.1. Hal positif yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.1 ini adalah memperoleh ilmu yang luar biasa mengenai pembelajaran diferensiasi. Dan pembelajaran yang dilakukan haruslah mengakomodir seluruh kebutuhan murid dari persiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian, kendala atau hambatan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terkadang adalah keterbatasan waktu di dalam kelas karena hanya 1 jam pelajaran dan kurangnya waktu bertemu dengan murid. Selanjutnya, ide yang muncul setelah mempelajari modul 2.1 ini adalah saya akan terus mencoba dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian saya juga akan membuat rencana pelaksanaan layanan yang di dalamnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di bagian terakhir adalah kesimpulan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya dapat menarik kesimpulan yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kedua, saya lebih memahami bagaimana cara yang tepat dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Sekian pemaparan refleksi di mingguan kelima dari saya. Terima kasih. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia calon guru penggerak.